Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Silvala dari jurusan Arsitektur Universitas Kalimantan Utara. Kali ini saya akan membawakan materi tentang keterampilan berbahasa dengan 4 submaterinya, yaitu yang pertama adalah pengertian keterampilan berbahasa menurut penulis, yang kedua adalah pengertian keterampilan berbahasa menurut ahli, yang ketiga adalah 4 aspek keterampilan berbahasa, dan yang terakhir adalah contoh keterampilan berbahasa. Yuk ke bagian pertama. Pengertian keterampilan berbahasa menurut penulis. Keterampilan berbahasa itu sendiri menurut pemahaman saya adalah sebuah keterampilan atau kemampuan menyimak dan membaca seseorang yang nantinya akan disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ada pula pengertian keterampilan berbahasa menurut ahli, yaitu menurut Ibu Yunia Wulandari yang dicantumkan dalam KTI yang beliau tulis pada tahun 2013 silam, yang berbunyi, keterampilan berbahasa dikelompokkan menjadi 2, yaitu keterampilan reseptif yang meliputi menyimak dan membaca, serta keterampilan produktif yang terdiri atas berbicara dan menulis. Ada 4 aspek keterampilan berbahasa yang wajib untuk kita kuasai. Kira-kira apa saja ya? 4 aspek keterampilan berbahasa itu terdiri dari yang pertama, menyimak. Menyimak adalah sebuah kegiatan meresepsi, mengolah, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Yang kedua adalah berbicara. Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan atau menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Yang ketiga ada membaca. Sesuai dengan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Jadi saat kita tengah mengeja atau melafalkan sebuah kata, kalimat, atau apapun yang berupa tulisan, tandanya kita tengah membaca. Lalu yang terakhir adalah menulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah membuat huruf atau angka dan sebagainya dengan pena atau pensil, kapur, dan sebagainya. Selain itu, kita juga bisa mengartikan menulis sebagai suatu kegiatan mengungkapkan gagasan, pikiran, pengalaman, dan pengetahuan ke dalam bentuk catatan. Contoh yang saya ambil di sini adalah interaksi yang terjadi di Pegadaian. Pada aspek menyimak, terjadi ketika nasabah menyimak apa yang dijelaskan oleh petugas, begitupun sebaliknya ketika petugas menyimak apa saja keluhan atau maksud dari nasabah. Pada aspek berbicara, terjadi ketika nasabah bertanya atau menjawab pertanyaan dari petugas, begitupun sebaliknya ketika petugas bertanya atau menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh nasabah. Pada aspek membaca, nasabah membaca dokumen atau catatan dari petugas, begitupun sebaliknya ketika petugas membaca dokumen atau catatan dari nasabah. Dan yang terakhir pada aspek menulis, nasabah menulis semua data atau isi dokumen yang diperlukan, begitupun sebaliknya ketika petugas menulis semua data atau isi dokumen yang diperlukan. Itulah materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi ataupun kata yang saya lakukan. Pesan saya, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.